Bagaimana langkah-langkah yang kecil ini justru lebih sering mengalahkan kita yang merasa lebih tua. 91 pemilik kaki kecil, pemilik tapak-tapak mungil. Dia tidak pernah ragu, tidak pernah malu, tidak pernah takut. Kapanpun dan dimanapun, dia berani melangkahkan kaki. Dia tetap pada kaum muda yang berkarya, kader pembangunan yang memasarkan diri generasi baru kita sejak kecil. Bersatu padu menyambut masa depan yang gemilang. Segembira apapun tetap harus dalam bimbingan kita. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Kalau hanya syarat kecakapan umum, kalau hanya syarat kecakapan khusus, kalau hanya syarat Pramuka Garuda, tidak pernah membuat anak-anak ini takut. Dia lalui, dia selesaikan. Di puncaknya siang dan sore hari ini, apakah lulus atau tidak? Anak-anakku, jika kau dinyatakan lulus, jangan bergembira meluapkan kebahagiaan tanpa batas. Siapa tahu di kananmu, di kirimu, di belakang depanmu ada yang gagal. Dan jika di antara kamu yang dinyatakan belum berhasil, jangan pernah putus asa. Menangis tiada guna. Para pembinamu masih siap melanjutkan menghantarkan kamu, membimbing kamu sampai menjadi teladan yang sesungguhnya. Ambil sikap duduk. Mulai. Dengarkan. Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara menetapkan Pramuka Siaga Garuda asal Bangkalan Kubus Depan. 1. SD Negeri Metawana. 2. SD Negeri 1 Kalitelaga. 3. SD Negeri 2 Kalitelaga. 4. SD Negeri 3 Sokaraja. 5. SD Negeri 1 Karangnanga. Banjarnegara, 28 Januari tahun 2026. Dicap dan ditandatangani Wahid Jumali LC. Pembacaan selesai. Makna berdiri hanya kau yang tahu, anakku. Di tempat yang lain ayah ibumu tidak memahami apa maksud dari ini. Yang lega hanya kau, ibumu, bapakmu masih berdoa tanpa henti untuk suksesmu. Cari di mana orang tuamu berada, jemput, tuntun, dudukkan di kursi yang terindah. Jangan menunda waktu terlalu lama, kerjakan sekarang juga.
menuntun orang tua. Siapa tahu baru pernah kali ini. Sementara ayah dan ibumu menuntun dirimu sudah terlalu sering, sudah terlalu lama. Dibimbingnya kamu, dituntunnya kamu, sampai ketika saat kau bisa berdiri berlari, begitu gembira, begitu ceria orang tuamu. Kelak ketika orang tuamu sudah tidak mampu, tidak berdaya, bergantilah sudah. Kamu yang akan menuntun, membimbing orang tuamu, menemani di masa ketika orang tuamu sudah tidak berdaya lagi. Anakku, sekarang kau merasa bisa tegak berdiri. Ingatkah kamu sudah berapa beban kau timpakan ke pundak orang tuamu? Kau minta apapun yang berat, yang mahal, yang membuat orang tuamu harus bekerja keras. Dan beban tak terhingga kau timpakan pada orang tuamu. Pernahkah sekali saja kau mendengar orang tuamu mengeluh? Tidak. Sementara kau malah semakin meminta tanpa batas, dikira tanpa keluh kesah orang tuamu sudah tidak terlalu berat. Sentuhkan kedua telapak tanganmu di pundak orang tuamu. Rasakan aliran darah yang mengalir di situ. Aliran darah yang lelah, aliran darah yang capek, aliran darah yang tanpa keluh, tanpa kesah. Kapan kau akan menghentikan permintaan beban? Kapan kau akan kurangi beban di pundak itu? Jangan lepas mulutmu meminta yang di luar batas kemampuan ibu. Ibu, kalau tidak HP baru, aku tidak sekolah. Bapak, kalau tidak diberikan sepeda, aku tak mau belajar lagi. Sekali saja kau pernah berteriak keras di depan ayah ibu, neraka untuk kamu. Durhaka harus dihentikan. Orang tuamu tidak pernah berharap memiliki anak yang tidak mandiri. Orang tuamu tidak pernah ingin memiliki anak yang hanya cengeng, hanya bisa menangis. Ayah dan ibumu hanya berharap anakku kapanpun dan dimanapun selalu dalam keadaan siap, berdiri tegak, kepalkan tangan, menggunjang ke bumi, seolah berkata, aku siap taklukkan tantangan. Pandanglah jauh ke depan, jangan membungkuk, jangan menunduk, jangan bersikap menjadi orang yang penakut, gagah. Tetapi orang tuamu belum bisa melihat seperti apa gagahnya putra-putriku. Tunjukkan gagahmu di hadapan ayah dan ibumu. Maju. Tunjukkan gagahmu di hadapan ayah dan ibumu. Masihlah berdiri tegak. Pantang bagimu untuk menunduk dan melihat ke bawah. Lihatlah ke atas kepala ayah dan ibumu.
Tunjukkan bahwa kau gagah setegak tiang bendera, penyangga merah putih. Busungkan dadamu sebagai pertanda, ibu, ayah, aku siap menantang kehidupan. Tetapi anakku, segagah dan setegak apapun kau, kamu hanya manusia kedua. Kamu kalah dibanding ayah dan ibumu. Merendahlah, bersimpuh di hadapan ayah dan ibumu. Peganglah kedua telapak tangan ayah dan ibumu. Ciumlah sebagai tanda kau hormat. Ciumlah tangan ayah ibumu sebagai pertanda kau berbakti. Rasakan apakah telapak tangan ibumu ayahmu masih halus. Tangan lembut itu kini sudah berubah menjadi pecah-pecah. Tangan lembut ini sekarang sudah berubah menjadi kasar. Kaulah penyebabnya. Yang ibu lakukan hanya untuk kamu. Tangan itu berkarya mencari sesuatu hanya untuk anaknya, untuk kamu. Jauh sebelum subuh ibumu sudah bangun. Dimasakkannya makanan. Kau mau makan? Tidak. Kau kecewakan ibumu. Tahukah kamu ketika kau masih kecil dulu, ibumu paling ketakutan ketika ada noda sedikit saja menyentuh tubuhmu. Dibersihkannya, dimandikannya. Ini kesempatan pertama untuk berbuat kebaikan untuk ayahmu, untuk ibumu. Celupkan telapak tangan kananmu di beningnya air, sentuhkan di telapak kaki ayah atau ibumu. Belum lama kau sudah mendapatkan jawaban bahwa tangan ibuku, tangan bapakku sudah tidak halus lagi, tidak lembut lagi. Sekarang carilah jawaban. Apakah kaki ayahmu, kaki ibumu sudah seperti tangannya? Kasarkah? Haluskah? Kelembutan kaki ayah dan ibumu sudah berlalu terlalu lama. Kaki ini sudah bergerak terlalu jauh, berpuluh, beratus, beribu, bahkan berjuta kilometer berjalan dan berjalan setiap hari tanpa pernah berhenti, mencari nafkah hanya untuk kamu. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Bahkan entah kemana lagi ayahmu, jauh sebelum kau bangun sudah pergi. Dan entah kapan pulang dengan harapan membawa sesuatu untuk menyenangkan anaknya. Dulu juga ketika kau kedinginan, ayahmu, ibumu yang ketakutan pertama kali. Dilepaskannya jaket, dipakaikannya pada tubuhmu. Dan kali ini ketika ayah ibumu kakinya kedinginan, jangan biarkan kedinginan terlalu lama. Hangatkan segera. Kau ingat atau lupa atau sengaja pura-pura lupa? Dimandikannya berapa kali? Dibersihkannya kamu berapa kali? Tak akan mampu kau menghitung itu. Dan kau tak akan mampu menghitung berapa jasa ayah dan ibumu
Apa saja yang sudah dilakukan selalu hanya untuk menyenangkan kamu. Anak-anakku, tengadahkan wajahmu. Lihatlah wajah dan ibumu. Lihatlah mata ibumu. Mata itu terlalu tajam. Dia cari sesuatu hanya untuk kamu. Lihatlah bibir ayah dan ibumu. Berapa kali bibir itu berteriak memperingatkan kamu, telingamu seolah-olah tuli. Berapa kali bibir itu menasihati kamu, tapi tidak kau dengar. Berapa kali bibir itu memberikan nasihat petua, kamu tidak melakukan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar. Salah dan selalu salah. Masih tetap kau tatap wajah ibu, wajah bapak. Kapan durhakamu akan kau hentikan? Kapan wajah itu akan kau ubah menjadi selalu tersenyum? Anak-anakku, salah terlalu banyak. Anak-anakku, kau sudah dibimbing, bisikan di telinga ibu bapakmu, peluk, bisikan kata terima kasih. Terima kasih, ayah, ibu, atas segala yang kau lakukan kepadaku, atas segala kasih sayangmu yang tidak bisa aku dapatkan dari yang lain. Ayah, ibu, terima kasih. Kalau hanya kata terima kasih itu saja tidak cukup, anakku sayang. Terlalu banyak salahmu, terlalu banyak dosamu, terlalu banyak sifat sikapmu yang mengecewakan ayah ibumu. Mohonlah maaf, salahmu terlalu banyak. Ayah, ibu, maafkan anakmu yang terlalu menyusahkanmu. Ayah, ibu, perilakuku mungkin tidak selalu menurut apa yang engkau katakan. Ayah, ibu, maafkan aku. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ibu. Membuat orang tuamu bangga, bahagia, sungguhnya tidaklah sulit. Hanya disuruh belajar saja susah. Disuruh makan masakan ibu saja tak mau. Hentikan kebiasaan-kebiasaan ini. Kali ini sudah tiba saatnya kau memohon doa dan restu. Karena sejenak lagi kau akan dinyatakan sebagai teladan, sebagai pramuka Garuda. Ayah, ibu, aku mohon restu pada ayah dan ibu dalam pelantikan ini. Semoga Nanda bisa menjadi anak yang lebih baik. Bunda dan ayah, Nanda mohon doa restumu
Anak-anakku, setiap pagi ketika kau mau berangkat sekolah, ketika kau mau pergi kemanapun, ibu bapakmu selalu mengingatkan, makanlah dulu anakku. Itu pun kadang kau menolak, disuapi, memalingkan wajah. Makanan di luar terasa lebih enak, masakan ibu ditinggal. Dan kali ini perhatikanlah ketika satu saja suapan makanan untuk ayah ibumu, lakukan. Perhatikan wajah ayah ibumu ketika kau menyuapi makanan. Bayangkan ketika ibumu menolak, bayangkan ketika ayahmu tidak mau. Seperti apa kecewamu. Seperti itulah setiap hari yang kau lakukan pada ibumu ketika masakannya ditinggal saja tak pernah kau sentuh. Hanya untuk makan saja dulu kau harus dimarahi. Hanya untuk makan saja saat itu kau harus dipaksa. Apa yang ada di rencana benakmu, dalam pikiranmu, dalam jiwamu, mulai esok, mulai hari ini, kamu harus sudah menjadi anak yang baik, menjadi anak yang luar biasa hebatnya. Ayahmu, ibumu seolah berteriak, anakku, kalahkan aku. Kamu harus lebih pandai, kamu harus lebih cerdas, kamu harus lebih tinggi derajatnya. Simpanlah makanan di tempat yang layak. Berdirilah tegas menghadap ibu, menghadap bapak. Jabatlah sekali lagi tangannya. Peganglah seolah kau berpamitan, ayah, ibu, aku akan berangkat ke medan bakti. Negeri ini memanggil baktiku. Dan anak-anakku, kalau toh kelak kamu menjadi pembela negeri yang mati di medan perang, ayah ibumu rela, ayah ibumu ikhlas, karena dengan jihad kamu sudah mempersembahkan jembatan ke surga untukmu dan ayah ibumu. Jangan ciptakan jembatan ke neraka untukmu dan untuk ayah ibumu. Berdirilah tegak menghadap ke arah tujuan. Mantaplah hati kita, banggalah hati kita. Pagentan sebuah kuartir ranting yang dinamis. Baru sehari kemarin menampilkan 116, hari ini lahir kembali 91. Ke tengah kita, keadaban kita 91 siaga yang gagah perwira. Dia melindungi kita yang dewasa, membuat kita lega. Kelak ketika kita mati, kelak ketika kita binasa, generasi baru sudah siap melanjutkan kita. Berbahagialah kita di hari yang terpilih
menghadirkan anak-anak teladan yang gagah. Di hati dan jiwanya tertanam tanggung jawab untuk menjadi manusia utama. Dialah yang berdiri menanti perintah Yanda. Kiranya Yanda, Bapak Mukono SPD SD, atas nama Ketua Kuartir Cabang Banjarnegara selaku pembina upacara, hadir menempatkan diri. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Setiap hari berbuat kebaikan. Akhir untuk mengamati sifat sikap perilaku anak-anaknya. Apabila sifat sikap tindakan anak-anak kita ini terpuji, tanda pramuka Garuda ini tetap di dadanya. Tetapi apabila putra putri bapak ibu sifat sikapnya memburuk, ini merayakan hari ulang tahun kemerdekaan, hadirlah berseragam pramuka dengan tanda pramuka Garuda lengkap. Jika sekarang anak-anakku, jadilah anak baik, jadilah anak yang patuh pada ayah dan ibu, jadilah anak yang hormat kepada guru. Jangan kau salah sangka ketika gurumu menyambut di gerbang pintu pagi hari. Saya ingin tahu siapa yang mulai sekarang akan rajin belajar. Ya ada yang tidak tutup dari nanti TPB-nya diminta lagi. Ulangi, siapa yang akan rajin beribadah? Iya. Siapa yang akan rajin jajan? Tidak ada itu, bro. Berarti tidak ganti. Siapa yang akan rajin menabung? Oke, Bu, percayakan anak-anak ini. Tapi ketika membawakan uang banyak, gurunya dikabari lewat WA, Pak Guru, minggu kulo kirimi arto kata niku dicandrak mawon bele ngantos nggih jajan. Siap ya, rajin jajan ya. Oh tidak. Siapa yang akan mencuci pakaiannya sendiri? Niku Bu. Tapi bele tukang menghabiskan sabun, boten nopo-nopo karena harus belajar. Kasihan nanti dia kuliah jauh belum sempat pernah mencuci, hanya Bu laundry 500.000 begitu terus. Ulangi, siapa yang akan latihan mencucikan bajunya ibu? Niku Bu, siap niku Bu. Siapa yang akan latihan mencuci bajunya bapak? Niku Bu. Nggih, pertama boten resik boten nopo-nopo. Siapa yang akan latihan membuat ora latihan kita? Siapa yang akan mulai membuat minum untuk ayah dan ibu? Nggih Bu, amun kakek pilih makin gulanya keliru ya nih. Karena anak-anak memang harus sempat belajar. Kalau tidak dididik dari awal, nggih berarti kapan? Pilih dong menyajikan gelasnya jatuh pecah, nggih ampun didukani. Karena kita pun dulu ketika kecil begitu. Oke anak-anak, kali ini anak-anak yuk yang 1 dan 5, 1 dan 5, ambil sikap berdiri. Mulai 1 dan 5, 1 dan 5. Saya juga sudah kecut. Dan anak-anak mulai sekarang siap menjadi anak baik apa jelek? Kamu akan
akan melakukan kebaikan apa untuk yang pertama kali? Ayo, konsentrasi. Pertanyaan Yanda, kebaikan apa yang akan pertama kali kamu lakukan? Oke, sekarang berpikir kebaikan apa, tapi mata kamu harus ditutup. Hitungan ketiga harus ditutup. Yanda, Bunda, yang matanya dibuka nanti TPG-nya langsung ditarik. Tutup mata. 1, 2, 3. Tutup. Champions,